Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan araital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammimma makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram wal Mukarramah, wabil khusus Ketua DKM Bapak Maman Sumantri beserta jajarannya, Bapak-bapak RT dari RT 1, oh dari RT 2, dari RT 2 sampai RT 5, RW 11. Kemudian yang kami banggakan, Angkatan Muda Mushola Nurul Amin, apa namanya tadi? Amuna. Wah, Amuna namanya. Angkatan Muda Mushola Nurul Amin. Alhamdulillah. Anak-anak yang Bapak cintai serta ibu-ibu yang mencintai saya. Ada apa kagak ya? Kepedean. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan suji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, kesempatan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah di mana-mana hari ini sedang marak ya memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keliling saya di beberapa tempat hari ini di Tomang saja ada 5 peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya lepas sudah 2 tahun
kita lockdown di rumah, ya, takut ke musola, takut ke masjid, takut ngumpul. Namun hari ini alhamdulillah Kelurahan Tomang sudah zero ya. Ya, sudah zero, sudah nol, ya. Sudah tidak ada lagi penyakit corona. Mudah-mudahan corona pergi dari Kelurahan Tomang dan enggak balik lagi. Amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian juga Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Manfaatnya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, barang siapa yang pergi dari rumahnya bersengaja diri untuk menuntut ilmu, ya, kalau di Maulid kan nuntut ilmu ya, maka kaki kanannya melangkah meninggikan derajatnya, kaki kirinya melangkah menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau yang paling jauh di sini siapa? Wah, bapak kita nih, ya. Jadi paling banyak dosanya berguguran, ya. Jadi yang paling jauh dosanya paling banyak berguguran, insya Allah, ya. Kemudian juga pahala daripada orang yang menuntut ilmu. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, orang yang bernuntut ilmu sejenak saja itu pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah, ya. Jadi bapak-bapak duduk, ibu-ibu duduk di depan sambil ngunyah, ya. Itu pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Kenapa? Capek banget ya. Ustaz, jangan lagi 1000 rakaat, ya. 11 rakaat aja taraweh kita udah 4P. Apa itu 4P? Pinggang pegal, pantat panas, ya. Ini sejenak saja 1000 rakaat. Kata Allah, wahai Jibril, itu jamaah Nurul Amin lagi ngapain? Sedang nuntut ilmu ya Allah. Kasih mereka pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Amin. Kata Jibril, tapi ada yang tidur ya Allah. Biasanya kalau orang dengerin ceramah gimana? Tidur ya. Terutama yang mana? Terutama yang nyender. Ya. Karena setelah diteliti, belakang tulang kita ini ada susunan saraf yang namanya puls. Kalau ditempelin jadi pulas, jadi tidur. Ada yang tidur ya Allah, walaupun tidur kasih pahalanya. Subhanallah. Jadi tidur di majelis taklim dapat. Maka saran saya Bapak Ibu sekalian, besok kalau mau tidur cari majelis taklim, ya. Insya Allah dapat pahala walaupun tidur. Alhamdulillah, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita mau memperingati Maulid Nabi Muhammad? Kenapa sih kita mau dengerin ceramah? Kenapa sih kita mau ngaji? Kira-kira supaya apa itu, Bang? Kira-kira supaya apa tuh? Ngurangin dosa. Kelihatan yang mukanya dosanya banyak. Pengen ngurangin dosa. Kira-kira apa nih? Ngapain ente datang ke Maulid? Oh, minta syafaat dari baginda Nabi. Mudah-mudahan Nabi Muhammad ngenalin ente nanti. Amin. Yang sebelahnya yang lagi megang pisang, kira-kira apa tuh? Ya, supaya apa nih? Ya, ente datang ke majelis taklim, nambah ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan. Kalau sudah diamalin, apa yang diharapin? Pahala lagi, ya. Mudah-mudahan pahalanya besar, ya. Sebetulnya yang kita inginkan di dunia ini, yang selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira? Kalau habis sholat kita doa, setelah doa ditutup dengan apa itu? Apa doa ditutup dengan apa?
Rabbana. Apa itu artinya, Tong? Ya Allah, tolong lindungi kami di dunia dan selamatkan kami di akhirat dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Wih, luar biasa. Ini ketua panitia bukan? Iya, Pak. Iya, ketua remajanya nih. Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Nih, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Dan dari sebahagian manusia ada yang berkata, "Ya Rabb, selamatkan aku, berikan aku kebahagiaan di dunia maupun di akhirat." Jadi kita kepengen semuanya bersama, seneng di dunia, seneng di akhirat. Kira-kira apa kuncinya supaya kita seneng di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat? Apa kira-kira syaratnya? Ada yang tahu? Ridho Allah. Ridho Allah, cakep. Apalagi? Ikhlas. Apa meneh? Apa kira-kira? Menjalankan perintahnya. Syarat bahagia di dunia dan akhirat, ridho, ikhlas, menjalankan perintah. Apalagi kira-kira? Banyak ya. Namun yang terpenting ujung ayatnya apa? Waqina azab. Apa itu? Terbebas dari api neraka. Pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat, kuncinya terbebas dari yang namanya api neraka. Apa itu api neraka? Api yang gede, Pak. Di dunia ada nggak kira-kira? Neraka ada nggak di dunia? Nggak ada ya? Ya. Apa itu neraka? Apa? Nah, ya. Tuh, jawaban juga ada juga ya. Tapi neraka itu ya, narnya itu api. Ka-nya itu domir daripada anta, engkau. Jadi neraka itu adalah api engkau, apimu, api yang berada di dalam diri kita. Jadi kalau mau terbebas, mau bahagia di dunia, bahagia di akhirat, mesti kita terbebas dari api yang ada di dalam diri kita. Ada nggak api di dalam diri kita? Ada nggak? Apa namanya tuh? Emosi, sirik, apalagi? Tuh, ya, itulah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di dalam hatimu ada penyakit, maka akan Allah tambahkan dengan penyakit lainnya. Tuh, penyakit hati itu, ya. Penyakit hati seringkali saya gambarkan dengan huruf L. Pak Maman, ya. Huruf L. Apa itu penyakit hati? Huruf L. Kesel, mangkel, apa lagi? Jengkel, ngedumel. Jengkol enggak, Pak? Jengkol. Ya. Tuh, ya. Itu penyakit hati, ya. Kalau sudah ada penyakit hati yang belakangnya L, itu harus segera kita obati. Suka kesel, ya, suka mangkel, suka ngedumel, ya. Anak remaja nih disuruh sama orang tuanya kesel. Mak, gimana sih, orang enak lagi main disuruh lagi, kesel nih anak muda. Tuh, penyakit hati, ya. Kalau nggak buru-buru diobatin, L-nya pindah. Kalau tadi di belakang, pindah ke depan. Apa itu? Lesu, lelah, letih, lemes. Ya, kalau disuruh aja deh alasannya, lemes mak, ya, capek mak, tuh, lelah mak, ya. Nih udah yang namanya parah itu. Kalau nggak juga diobati, L-nya pindah ke tengah. Apa jadinya? Males. Kalau sudah males, itu udah apa itu, stadium 3, udah parah, ya.
Kalau orang sudah malas, kata Allah di dalam surat Al-Ahzab dikatakan, duribat alaikumuz zilata aina masukipu, mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Jadi kalau orang sudah malas, maka mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Betul enggak nih? Ya, suami malas, kira-kira ibu seneng nggak? Bu, kalau suami malas, ibu-ibu seneng nggak? Kalau istri malas, suami seneng nggak? Enggak. Masyarakat malas, RT seneng nggak? Oh, asal disuruh kerja bakti aja dah, ya. Ada aja yang dibilang, Tong, baba lu mana? Kata bapak gak ada. Tuh, ya kan? Saking malesnya, ya, sampai bilang kata bapak kagak ada, padahal ada di dalam. Tuh udah males tuh, ya. Sudah duribat alaikumuz zilata aina masukipu. Mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Jadi kalau orang sudah malas, maka itu sudah stadium ketiga. Obatnya apa obatnya? Hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubungan baik kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki hubungan baik kalian kepada manusia. Jadi kalau orang sudah malas, buru-buru tuh taubat, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian perbaiki hubungan baik kita dengan sesama manusia. Itu adalah obat daripada penyakit L tadi, ya. Apalagi yang tadi disebut penyakit dengki, iri, ya, SMS. Nah, itu penyakit hati juga tuh SMS. Apa SMS? SMS apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Itu penyakit SMS tuh, ya, penyakit dengki, ya. Kalau ada orang seneng, dianya yang susah. Tetangga beli motor, dia yang susah. Motor dari mana tuh? Kan dia kerjanya cuma begitu doang. Kok bisa beli motor? Tuh dia yang ringseng, ya. Tetangga bawa apa itu? Kardus. Kulkas 8 pintu. Masya Allah. Padahal tuh kardus kosong. Tuh orang mau pindah, minta kardus rokok. Dia bilangnya kulkas 8 pintu. Masya Allah. Tetangganya beli mobil, dia yang pingsan. Masya Allah. Nih, kalau penyakit iri, dengki, dan penyakit L tadi, maka akan susah hati. Kira-kira kalau orang sudah punya penyakit hati tadi, bisa nggak bahagia di dunia? Kalau orang sudah tidak bisa bahagia di dunia, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus memelihara hati kita, ya. Kata Agim apa tuh? Jagalah hati, jangan kau jagalah hati, jendela ilahi. Ini hati yang harus kita jaga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ala inna fi jasadil mudghah idza salahat jasada kullu, idza fasadat jasada kullu, ala wahiya qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam dirimu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh amalan kalian. Apabila daging itu buruk, maka buruk seluruh amalan kalian. Apa itu? Ala wahiya qalbu. Dia adalah hati kita. Jadi kita baik atau buruk tergantung siapa? Tergantung hati kita. Kalau hati kita baik, maka perbuatan kita baik. Kalau hati kita buruk, maka perbuatan kita pun akan buruk. Permasalahannya, hati kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kenapa nggak kelihatan? Ketutupan sama siapa? Sama dada, ya. Jadi bagaimana caranya kita tahu orang ini hatinya baik atau hatinya buruk? Dari apanya? Dari apanya?
Ya. Dari mana orang bisa tahu hati itu baik atau hati itu buruk? Kita ngomong-ngomong sampai jam berapa nih? Hah? Tadi bukan nunjukin jam, bukan? Bukan. Saya kalau orang udah nunjukin jam udah deg-degan nih, jangan-jangan udah suruh udahan nih. Ya. Pokoknya kalau udah kepengen udahan, angkat tangan aja dah, gitu ya. Angkat tangan berarti suruh udahan, ya. Nanti saya lihatin kalau jamaah ada yang begini, oh berarti udah udahan. Ya Bang ya. Ya. Dari mana orang bisa tahu hatinya baik atau buruk? Itu bisa dilihat dari wajahnya. Wabil khusus tarikan bibirnya. Kok bisa begitu, Ustaz? Kalau orang hatinya baik, biasanya tarikan bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Coba praktekan ya. Tarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Bu, praktekin. Tarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. 1, 2, 3. Lagi ngapain? Senyum. Biasanya orang yang hatinya baik selalu tersenyum. Ya. Kira-kira enak nggak ngelihat orang tersenyum? Enak. Ngelihat ketua DKM senyum enak apa enggak? Nah, buru-buru pinjam duit. Mumpung lagi hatinya enak, ya. Jangan orang lagi murem dipinjemin duit, nggak bakalan dikasih, ya. Orang kalau hatinya baik biasanya selalu tersenyum. Enak mandang orang tersenyum. Hati yang gundah gulana pun kalau ngelihat orang tersenyum bisa terobati, betul nggak? Iya. Suami pulang kerja, istri di depan pintu, pasang senyum Pepsodent, ting. Ya. Kira-kira gimana? Itu suami yang capek kerja ngelihat istrinya senyum di depan pintu, capek-capeknya hilang. Betul apa kagak? Iya. Ini udah pulang capek, istri di depan pintu bukan senyum, yang ada kukusan sama cuka. Apa itu? Udah monyong, asem lagi. Kira-kira gimana? Kalau ngelihat bini pulang kerja, kita di pintu monyong asem. Balik lagi ya. Capeknya nambah. Betul apa enggak? Iya, maka tebarkanlah senyum. Senyum di mana-mana, ya. Ada seorang sahabat Rasulullah, ya. Beliau orang miskin, ya. Mau sodako susah. Dia bilang sama Rasulullah, "Ya Rasul, enak ya orang kaya. Kenapa? Kalau mau sodakoh dia tinggal ngeluarin duitnya. Mau sodakoh tinggal gesek ATM-nya. Terus kenapa? Saya boro-boro buat gesek, buat dari kantong, buat makan aja susah. Bagaimana saya bisa bersodakoh ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Anda bisa tersenyum?" "Bisa ya Rasulullah." Maka tersenyumlah. Sesungguhnya senyum itu adalah sedekah. Subhanallah. Jadi orang senyum adalah sedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada pengurus Nurul Amin datang ke rumah pengen ngadain maulid, ya, bawa proposal, Bapak Ibu nggak punya duit, kira-kira gimana? Senyum aja, ya, sedekah. Insya Allah maulidnya kagak jadi. Ngapa? Lah yang buat beli oncom gimana? Yang buat beli apa itu? Ya. Ini kadang-kadang panitia suka curang nih. Dari tadi saya duduk di situ kagak keluar beginian. Begitu saya udah mau berangkat ceramah, udah mau diri baru dikeluarin. Jadi sambil diri ngeliatin orang yang gunyem aja. Ini panitia tuh ya. Jadi kalau mau ngeluarin sebelum ustadznya mau ceramah, ustadz udah mau naik ceramah udah ketahuan, dia keluarin yang enak-enak. Ya, jadi kita banyak tersenyum, ya. RT tersenyum, masyarakatnya senang. Tapi kalau RT-nya mukanya pucat melulu, ya, marah-marah mulu, kira-kira warganya senang apa kagak? Kagak, besok diganti. Tapi sini mah udah kelar ya.
pemilihan RT ya. Nah, ini paling RW 11 yang lain daripada yang lain ya. Kalau RW lain ketua RW dulu dipilih baru RT. Kalau di sini RT dulu baru RW. Iya, lain sendirian ya. Makanya belum ada pemilihan RW, belum ada. Yang lain udah selesai semua ya. Tapi alhamdulillah insyaallah tidak akan mengurangi kekhusyuan kita dalam rangka memilih pimpinan di RW 11 ya. Cari yang banyak senyum ya, jangan yang banyak cemberut ya. Kenapa? RW kalau udah cemberut mulu udah kagak ngenakin dah ya. Tapi kalau banyak senyum alhamdulillah, sedikit-sedikit ngajak jalan-jalan, sedikit-sedikit ngajak makan-makan. Itu RW yang suka senyum-senyum. Ustaz, itu kalau yang hatinya baik. Bagaimana yang hatinya tidak baik? Kalau yang hatinya baik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Kalau yang tidak baik hatinya bukan 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tapi yang bawah maju ke depan. Alisnya naik. Itu namanya bimoli. Apa bimoli? Bibinya monyong 5 cm. Nah, Masya Allah tuh ya. Nggak boleh ada orang ngelihat seneng selalu bibirnya ada orang rajin carmuk dasar ya. Ibu-ibu ngelihat pakai pakaian baru, pakai apa tuh jilbab tengah hari bolong warnanya pink norak ya. Ada nggak yang kayak begitu, Bu? Ada nggak, Bu? Banyak. Di mana? Tuh ya, namanya bimoli. Bibirnya monyong 5 mili. Iya. Kenapa? Hatinya tidak baik ya. Nggak senang orang mendapat kebaikan ya. Tapi kalau orang dapat susah, dia senang banget tuh ya. Senang melihat orang susah. Ini orang yang hatinya tidak baik ya. Makanya kita datang ke pengajian, kita datang ke maulid, kita belajar dalam rangka memperbaiki hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi gelap ya, zulumat. Kalau sudah zulumat ya, itu tempatnya di neraka jahanam. Nauzubillahi min jalik ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping memperbaiki hati kita, ini juga memperbaiki akhlak kita. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia. Kata Allah, kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dari akhlak jahiliyah kepada akhlak yang islami ya. Alhamdulillah, dulu mohon maaf ya, saya ini di kelurahan adalah ketua LMK Kelurahan Tomang ya. Saya juga ketua Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Tomang ya. Jabatannya banyak di kelurahan ya. Itu waktu jadi ketua LMK Kelurahan Tomang, yang saya dengar ya, pemuda-pemuda di RW 11 itu banyak yang nggak benar katanya ya, banyak yang suka kena narkoba katanya ya. Tapi alhamdulillah saya masuk ke sini udah ada Amuna, Angkatan Muda Musola Nurul Amin. Ini hijrah ya, minaz zulumati ilan nur, hijrah dari tempat yang gelap ke tempat yang terang benderang. Kalau musola kan selalu terang benderang, ya kan ya. Tapi kalau orang-orang yang narkoba senangnya di mana? Tempat yang gelap, mainnya di tempat yang gelap. Kalau dikasih tahu jawabannya apa? Gelap gitu. Ya, kalau orang yang selalu digelap-gelap hati itu selalu jawabannya seperti itu. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia juga untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini dalam rangka menyempurnakan akhlak. Maka alhamdulillah akhlak pemuda-pemuda di RW 11 khususnya di RT 04 ya, sudah kelihatan ya, udah senang main di tempat yang terang ya, sudah senang masuk ke masjid. Ini jarang
Ya, saya sudah dikte masjid dan musola di Kelurahan Tomang. Ada 21 masjid dan 15 musola. Ya, kalau saya tanya, di setiap masjid dan musola jarang ada nama pemuda masjid, pemuda musola. Tapi alhamdulillah saya datang ke sini, kata Pak Maman, ini semua yang ngatur remaja, Pak. Ya, subhanallah. Ya, upload coba buat remajanya nih. Ya, cakep ya. Mudah-mudahan ini terus bisa ditingkatkan ya, anak-anak muda kita. Kompak semuanya, kita bina persatuan ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur rapih, seolah-olah seperti bangunan yang kokoh. Orang muda, orang tua, bapak, ibu kumpul jadi satu, bersatu dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidup itu bagaikan, kata Rasulullah, al-Islamu kal jasadil wahid. Islam itu bagaikan satu tubuh. Ya, kalau sudah satu tubuh, yang satu sakit, yang lain juga akan merasa kesakitan. Kaki cantengan, kira-kira gimana? Bisa tidur nggak mata? Nggak bisa. Tangan gimana tangan? Ngusapin aja. Mulut gimana mulut? Niupin aja. Artinya apa? Selalu ada kerjasama antara satu tubuh dengan tubuh yang lain. Ya, ini tangan juga, ya, jari-jari kita nih, ya. Kalau ini kita pisahkan begini, kemudian kita tonjok tembok, kira-kira tangan kita gimana? Sakit kan, bisa patah. Tapi kalau ini kita satukan, agar kita tonjok, kira-kira gimana? Hancur nggak? Karena apa? Karena agar, oh iya, karena bersatu, ya. Jadi kita satukan nih, ya, semua jari-jari kita. Ini jari-jari kita nih ada maknanya nih, ya. Jempol ini melambangkan apa nih? Jempol ini melambangkan pejabat. Melambangkan apa? Pejabat. Ya. Kalau pejabat udah bilang begini, oh udah mantap dah. Ya. RW 11 kata Bu Lurah begini, oh udah tenang aja RW-nya. Ya. Tapi kalau lurahnya bilang begini, udah deg-degan tuh RW. Ya. Iya, ini lambang pejabat. Ya. Telunjuk. Telunjuk ini lambangnya apa nih? Lambangnya orang kaya. Orang kaya nunjuk enak apa enggak? Kalau orang kaya yang nunjuk, kira-kira bisa terlaksana enggak? Bisa. Ini kayaknya musolanya gerah nih, nggak ada AC-nya. Pasang AC. Kalau orang kaya yang nunjuk, kira-kira kepasang nggak? Pasang. Kalau orang miskin yang nunjuk, mager rambit lo, pakai nunjuk-nunjuk lagi, ya kan? Nih, kalau orang kaya mah nunjuk, masya Allah. Orang kaya jangan kalau lagi omongannya, kentutnya juga orang seneng dengarnya. Coba kalau orang miskin kentut, kira-kira gimana? Bapak lo ya. Kalau orang kayanya entut ya, acuk angin. Tapi kalau orang miskin kentut, masya Allah, ya. Nih, terus jari tengah. Jari tengah ini lambang daripada para asatis, para ulama, para kiai. Adanya di tengah. Artinya apa? Enggak boleh miring ke kanan, enggak boleh miring ke kiri. Ya, yang namanya ustadz, asatis harus netral. Ya, kenapa? Kalau dia miring ke kiri, miring ke pejabat, miring ke orang kaya, maka ucapannya nggak jadi benar. Betul apa enggak? Kalau ada ustadz deketin orang kaya, ustadz deketin pejabat, maka omongannya pasti ngikutin apa yang dikehendaki oleh pejabat dan apa yang dihendaki oleh orang kaya. Makanya dia harus netral, nggak boleh miring ke kiri dia. Nah, ini ustadz nih, ya. Ini apa yang namanya? Jari manis. Apa lambang jari manis? Jari manis ini lambangnya anak muda. Loh, ya. Biar buntung juga tetap jari manis. Namanya anak
anak muda, ini anak kebanggaan ya. Alhamdulillah pemuda-pemuda di musola Nurul Amin sudah benar, sudah alhamdulillah mau masuk ke dalam masjid ya, enggak lagi yang suka di pinggir-pinggir tuh ya. Yang suka apa tuh kalau di pinggir lampu merah ya, rambutnya dipang-pangin, dikasih kecap ya, kasih saus ya kan ya. Wah, diuyeng-uyeng gitu tuh. Iya. Ngomongnya juga udah nggak jelas ngomongnya ya. Apa ngomongnya? Lo ya, gue kan gitu ya. Babe lo, babe gue lain gitu. Tuh udah ngomongnya begitu tuh ya. Masya Allah, ini pemuda, tapi pemuda di Nurul Amin alhamdulillah bisa membuktikan dirinya dia sebagai pemuda. Kata Presiden Soekarno, apa kata Presiden Soekarno? Berikan saya 10 orang pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Subhanallah tuh. Kalau anak muda sudah bergerak, dunia akan berguncang. Yang terakhir nih kelingking. Lambang apa nih kelingking? Lambang ibu-ibu, lambang perempuan. Ya, ini yang kelingking nih. Biar kecil tapi antik. Perempuan, ya. Dia kecil kelihatannya, tapi kegunaannya banyak. Kalau masuk ke kuping enak. Masuk ke hidung enak. Betul nggak Maman ya? Iya. Orang kalau meriksa ayam itu dapat telur apa belum, itu pakai apa tuh? Pakai kelingking. Kalau pakai jempol, jebol. Ya, nih ibu-ibu nih, biar kecil tapi fungsinya banyak, ya, banyak ngenakin, ya. Nih kalau sweet, kelingking sama menang mana? Menang kelingking. Jempol tadi apa? Oh, jadi pejabat kalahnya sama siapa? Sama perempuan. Pejabat kalahnya sama perempuan. Banyak pejabat yang masuk penjara gara-gara perempuan. Engkong kita, ya, siapa engkong kita? Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari sorga gara-gara siapa? Siapa? Gara-gara Hawa, ya. Dibujuklah Nabi Adam supaya makan buah kuldi. Bang, makan ngapa bang? Sama setan dia dibujuk, nggak mau dia. Begitu dibujuk sama Hawa, bang makan apa tuh bang? Buah kuldi bang, biar kita aman di sorga. Tuh kata dia tuh, setan itu adalah iblis itu tadinya malaikat, Pak. Ya, malaikat yang luar biasa taatnya kepada Allah. Tapi begitu diciptakannya Adam, dia menjadi durhaka. Kenapa? Nggak mau dia sujud kepada Adam. Maka dia godanya Adam tadi untuk makan buah kuldi. Nggak mempan. Begitu digoda sama Hawa, akhirnya dimakan sama Adam. Ya, nyangkut di tenggorokan itu buah kuldi. Makanya begitu nyangkut, nih kalau laki-laki suka ada apa namanya nih? Itu apa tuh buah kuldi itu? Buah kuldi yang nyangkut, ya, Adam keluar dari surga gara-gara terbujuk sama yang namanya Hawa, ya. Makanya alhamdulillah ini 5 komponen ini harus bisa bersatu. Ada yang namanya pejabat, ada yang namanya orang kaya, ada yang namanya ustadz, ada yang namanya pemuda, ada yang namanya ibu-ibu, bersatu padu dalam rangka melaksanakan sebuah kebaikan. Adanya santunan ini gara-gara 5 elemen ini bersatu, ya. Kumpulkan dana, kumpulkan harta, keluarkan ini, kita undang anak yatim. Subhanallah, anak yatim bisa ada yang memperhatikan. Karena kata Allah, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Dia bilang beragama tapi dusta. Siapa itu? Yaitu adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim.
bukan hanya menghardik, tapi tidak mau memperhatikan anak yatim. Hartanya banyak, hartanya ada, ngelihat anak yatim didiemin. Nih kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul, yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Ya, Bapak Ibu dan sekalian, ada seorang kaya, dia uangnya banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, ya. Dia udah tua, sakit-sakitan. Sebelum meninggal dia pesan sama anaknya, "Nak, sini nak, ada apa ya? Ayah mau berwasiat." "Apa wasiatnya ayah?" "Nanti kalau ayah meninggal, tolong kaos kaki kesayangan ayah dipakein ke kaki ayah sampai di kuburan." Ya, kaos kaki, tapi udah bolong ayah. "Biarin, biar bolong juga, itu kaos kaki kesayangan ayah." Akhirnya nggak lama menunggal, si ayahnya meninggal. Ya, panggil ustadz. Ustadz dimandiin, kemudian dikapanin. Sebelum ditutup, anaknya ingat wasiat. "Pak Ustadz, ada apa? Ayah pernah berwasiat." "Apa wasiatnya?" "Tolong itu kaos kaki ayah dipakein. Walaupun sudah bolong, tapi itu kaos kaki kesayangan ayah saya." Kira-kira boleh nggak mau Ustadz? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena orang yang sudah meninggal tidak boleh dipakaikan apa-apa kecuali 3 lembar kain kafan. Nggak boleh nak. Tapi ini wasiat Pak Ustadz. Tapi nggak boleh. Akhirnya karena tidak boleh, dikuburkanlah ayahnya tadi. Setelah dikuburkan, ada apa itu? Kalau orang kaya itu suka ada apa tuh? Yang suka nyatet-nyatet apa namanya? Notaris. Notaris datang ke rumahnya, "Nah, ini ada surat dari ayahmu, ya, harus diserahkan kalau ayahmu sudah meninggal." Maka dibaca oleh anaknya. "Apa bacaan isi?" "Nah, hari ini engkau baca surat ini, pasti ayah sudah meninggal. Dan apa ayah yakin bahwasanya ketika Ustadz mau mengkafankan kalian, mengkafankan ayah, kamu ingat wasiat ayah, kamu akan ribut sama Ustadz gara-gara kaos kaki. Pasti Ustadz nggak ngebolehin, ya, walaupun itu cuma kaos kaki. Apalagi yang ayah minta emas banyak tuh di lemari, ya. Kalau ayah minta dikuburkan, boleh apa kagak? Tetap nggak boleh. Baru kaos kaki aja ayah minta buat dikuburkan, nggak boleh. Apalagi yang lain, apalagi mobil, apalagi rumah. Maka ini pesan buat Muna. Kalau kamu cinta kepada hartamu, kalau cinta kepada bandamu, kalau kamu pengen bawa, jangan bawa sendiri. Kalau bawa sendiri nggak boleh. Ya, kaos kaki bolong saja nggak boleh, apalagi emas permata, rumah dan mobil. Bagaimana kalau kita cinta, pengen bawa harta kita, jangan bawa sendiri, tapi titipin. Titipin ke siapa kira-kira? Titipin ke anak yatim, titipin ke kaum duafa, titipin ke masjid. Maka ketika kita meninggal, hartanya ngikut nggak? Ngikut, ya. Jadi kalau kita cinta kepada harta kita, cinta kepada banda kita, pengen harta kita, banda kita ikut ke kuburan kita, jangan bawa sendiri. Lakukan sebagaimana yang hari ini kita laksanakan, santuni anak yatim. Maka nanti ketika kita sudah meninggal, harta kita akan ikut. Karena kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam meninggal, maka putus seluruh amalannya, illa salasa, kecuali 3. Apa itu? Yang pertama, shadaqatun zariyah. Jadi masa hidupnya dia banyak titipkan hartanya ke masjid, dia titipkan hartanya ke pesantren, dia titipkan hartanya ke anak yatim, maka itu akan ngikut kepada dia. Ya, kalau bawa sendiri, jangankan harta yang lain, kaos kaki bolong saja tidak boleh. Yang kedua, shadaqatun zariyah au ilmu yang tafa'ahu, ilmu yang berguna yang diajarkan kepada orang lain. Kalau ilmu itu baik, maka ketika ilmu itu diamalkan, maka terus akan pahalanya mengalir kepada kita yang mengajarkan. Maka pesan saya kepada ibu-ibu, ya, bapak-bapak, kalau punya anak,
Nanti belajar Al-Fatihah jangan sama guru ngaji. Ajarkan oleh kita orang tuanya. Anak belum bisa baca Al-Fatihah, ajarkan Al-Fatihah itu sama orang tuanya. Jangan nyuruh yang lain. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu akan dibaca setiap hari berapa kali? Minimal 17 kali. Setiap anak kita baca Al-Fatihah, maka pahalanya akan mengalir kepada kita yang mengajarkannya. Tapi kalau diajarin sama gurunya, ngalirnya kemana? Ke gurunya, ya. Sayang. Jadi kalau kita punya anak belum baca surat Al-Fatihah, ajarkan oleh kita. Itu termasuk au ilmu yang tafahu, ilmu yang berguna yang diajarkan kepada orang lain. Setiap itu dipergunakan, setiap itu diamalkan, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Yang ketiga, waladun solehah yada'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Makanya kasih anak namanya si soleh, supaya pahalanya nyambung. Begitu enggak? Begitu? Enggak ya. Siapa saja yang jadi anak soleh kemudian dia berdoa untuk kita, maka insya Allah pahalanya akan nyambung kepada kita. Ini adalah hal yang harus kita lakukan kepada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Supaya apa? Supaya ini bersatu, ya. Setiap perbuatan yang kita lakukan dengan bersama-sama, yang berat jadi ringan, ya. Tapi kalau sendiri-sendiri, yang ringan jadi berat, ya. Maulid yang seperti ini, kalau ini 5 elemen kita satukan, insya Allah akan menjadi sebuah kemudahan dan akan sebuah menjadi manfaat bagi kita semua, insya Allah. Bapak Ibu dan sekalian, kepengen banyak yang kami sampaikan, namun keterbatasan suara, ya, yang sudah mulai agak berkurang karena dari kemarin-kemarin juga, karena ini bulannya bulan Maulid, ya kan. Alhamdulillah juga sudah banyak dibuka, ya. Jadi ramai lagi kita memberikan faidah-faidah ilmu-ilmu kepada para jamaah. Ya, saya berharap Maulid ini tidak dirayakan setahun sekali, tapi tiap hari. Kenapa tiap hari? Iya, biar penceramahannya lancar. Insya Allah, ya. Jadi kemana-mana ceramah terus, ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini berguna khususnya pada diri Al-Fakir dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalaupun ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi. Kalau ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.